Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Mauda Rahma. Kalau misalnya biasa aku bakal ngebahas terkait hal-hal random. Di video kali ini aku bakal bahas bareng kalian semua terkait kasus yang lagi ramai-ramainya, yang lagi panas-panasnya dibahas di semua platform media sosial, baik itu di TikTok, di Instagram, ataupun di X. Semua orang pasti lagi ramai ngebahas terkait kasus ini. Nah, kenapa kasus ini jadi ramai dibahas? Karena kasus ini menyeret nama dari mantan Menteri Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Buat kalian yang gak tahu gimana kasusnya, aku bakal ngerangkumin secara singkat. Nah, jadi Pak Nadiem Makarim ini merupakan orang yang bikin Gojek. Gojek ini menerima investasi dari Google. Nah, pada saat Pak Nadiem Makarim dipilih dan diangkat menjadi Menteri Pendidikan Indonesia, beliau ini mengeluarkan sebuah program ataupun kebijakan terkait digitalisasi sekolah, sehingga keluarlah permen ataupun peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa laptopnya ini harus Chrome OS, dan kebetulan juga spek ini itu satu paket sama laptop Chromebook yang dikeluarkan oleh Google. Sehingga pada periode 2019 sampai periode 2022, Kemendikbud ini mengadakan 1,2 juta unit untuk disebarkan di seluruh Indonesia, terutama untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T, terdepan, tertinggal, terluar. Namun, yang menjadi titik masalahnya di sini adalah ketika ternyata program ataupun kebijakan ini tidak berjalan secara efektif, sehingga negara ini diduga mengalami kerugian sebesar 1,98 triliun. Dan tentunya ini bukanlah angka yang kecil, sehingga Pak Nadiem Makarim ini dituduh ada main belakang ataupun ada konflik kepentingan di sini. Karena seperti yang sudah aku sebutkan tadi, kalau misalnya Pak Nadiem Makarim ini adalah orang yang bikin Gojek. Gojek ini menerima investasi dari Google. Nah, dipikir Pak Nadiem Makarim ini melakukan pembelian besar-besaran sampai 1,2 juta unit tadi, ya karena Google ini investasi ke perusahaan beliau. Nah, kalau misalnya singkatnya seperti itu. Cuman di video kali ini aku gak bakal membahas terkait lebih dalam untuk kasusnya Pak Nadiem Makarim sendiri ataupun berapa tahun beliau dijatuhkan masa hukuman. Yang bakal aku bahas di sini adalah bagaimana perspektif hukum administrasi negara memandang kasus Pak Nadiem Makarim ini. Cuman karena ini masih terkait dengan pemidanaan, aku bakal bahas dari kacamatanya hukum pidana dulu. Nah, dalam hukum pidana itu, korupsi itu enggak mesti ketika kamu menguntungkan diri sendiri. Bisa juga, hal ini juga sudah diatur dalam undang-undang. Ketika kamu menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain ataupun korporasi, itu sudah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, terkecuali tidak ada mens rea. Nah, lantas bagaimana dari hukum administrasi negaranya? Di sini aku punya 2 poin utama. Yang pertama, dalam hukum administrasi negara itu, pejabat pemerintah diberikan ruang diskresi, yaitu ketika regulasi ini belum mengatur secara rinci atau dibutuhkan percepatan kebijakan publik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika sebuah program ataupun kebijakan ini tidak sesuai sama AAUPB, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Misal, program ataupun kebijakannya itu melanggar asas bertindak cermat, asas transparansi, ataupun asas tidak mencampur adukan kewenangan. Nah, hal ini semua itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Lalu, poin yang kedua adalah dalam hukum administrasi negara juga ada prinsip bahwa ketika sebuah kebijakan itu gagal, gak otomatis jadi tindak pidana. Nah, namun kalau misalnya nih sudah dibuat sebuah kebijakan administrasi, sudah secara formal dan juga sah, namun ternyata dari substansinya ini malah ada penyalahgunaan wewenang, baik itu melampaui kewenangan, bertindak sewenang-wenang, ataupun mencampur adukan kewenangan. Nah,
Tapi kalau nanti kita lihat lagi nih, apakah di dalam kasusnya Pak Nadiem Makarim ini itu masih dalam ranah lingkup menteri. Entah itu apakah dari segi implementasi birokrasinya di bawahnya itu yang salah, hal ini juga menjadi pertimbangan. Sehingga nanti itu perlu diketahui apakah ini sebenarnya cuma maladministrasi jatuhnya, sehingga pendekatan yang seharusnya digunakan adalah pendekatan administratif. Misalnya, beliau ini masih menjabat menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Keputusan beliau itu bisa dicabut, lalu bisa dikenakan sanksi administratif. Nah, kalau misalnya dalam hukum administrasi negara itu, baik itu ASN ataupun pejabat publik, itu bisa dikenakan sanksi dari sanksi terendah, sanksi sedang, sampai juga sanksi terberat, tergantung perbuatan yang mereka lakukan. Dan yang akan mengurusnya adalah dari Ombudsman ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Nah, mungkin kalau menurut aku ini bisa diselesaikan dalam ranah administratif dulu, nggak langsung ke dalam ranah pemidanaan. Karena seperti yang sudah tersebar di berita bahwa nggak ada nih bukti yang emang menyondongkan bahwa Bapak Nadiem Makarim ini memang mendapatkan aliran dana ataupun menguntungkan pihak lain. Cuman mari kita sama-sama aku himbau untuk mengikuti bagaimana jalan kasus ini ke depannya. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.